Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Al-Hadi dan teman-teman semua. Pada presentasi kali ini saya akan presentasikan hasil kerja kelompok kami yang merupakan tugas proyek 1 rancangan proyek dari proyek akhir yang kami tentukan, yaitu proyek Sekja. Pada presentasi kali ini saya hanya akan menjelaskan beberapa hal yang sebenarnya sudah dijelaskan di beberapa presentasi sebelumnya. Jadi saya hanya menyatukan beberapa rangkaian dan menambah beberapa bagian yang mana merupakan proses dari pembuatan tugas proyek akhir untuk kelas komputasi terstruktur ini. Nama saya Gregor Nurul Joson, saya dari kelompok penunggu bansos, dan saya mencoba presentasi sendiri dikarenakan beberapa alasan. Ini adalah outline dari presentasi kali ini, ya akan dijelaskan konsep dan alur proses bisnis dari Sekja, kemudian rancangan dan analisis basis data Sekja, lalu implementasi SQL dan perintah query, kemudian kesimpulan dan daftar pustaka. Konsep dan alur proses bisnis Sekja. Sekja itu seperti yang sudah dipresentasikan sebelumnya dan ada di makalah, itu Sekja adalah sarana pengajuan saran dan atau laporan bagi penduduk DKI Jakarta ya mengenai kondisi suatu jalan di DKI Jakarta. Setiap pengguna memiliki akses untuk membuat suatu laporan mengenai jalan tertentu. Jadi misalkan jika Anda adalah pengguna jalan DKI Jakarta, entah itu pejalan kaki, motor atau mobil atau sebagainya, kemudian ketika Anda menemukan suatu permasalahan dalam suatu jalan yang sedang Anda lalui dan kemudian Anda merasa Anda tidak nyaman, maka Anda bisa membuat laporan melalui sistem yang dibuat ini agar dapat ditanggapi dan diproses oleh pemerintah DKI Jakarta. Laporan atau masukan yang dibuat dapat menceritakan tentang kondisi jalan tersebut, apa yang harus dilakukan terhadap jalan tersebut, dan permasalahan yang saat ini ada pada jalan tersebut agar dapat ditanggapi oleh pemerintah DKI Jakarta. Laporan yang dibuat dapat dilihat oleh seluruh admin dan pengguna Sekja. Pengguna juga dapat memberikan suatu komentar kepada laporan yang ada. Begitu pula admin dapat menanggapi komentar pengguna dalam laporan tersebut. Jadi ada interaksi antara admin sama pengguna ketika user membuat suatu laporan dan ketika user ingin mengetahui bagaimana kondisinya itu dan ingin berbicara terhadap seorang, nah makanya admin bisa menanggapi dari pengguna, dan ini interaksi antara admin dan pengguna ini bisa terjadi di kolom komentar dari suatu laporan dari halaman laporan tersebut. Laporannya ini ketika user ingin membuat laporan, dia tidak terbatas hanya untuk mengisi form, jadi disediakan teks. Dalam rancangan basis datanya itu ada kolom teks yang khusus untuk pesan bagi suatu pengguna untuk ada kolom teks yang dikhususkan agar pengguna yang membuat laporan dapat memberikan pesan khusus rinci atau apa yang menjelaskan deskripsi atau detail atau hal-hal yang ingin disampaikan kepada pemerintah DKI Jakarta mengenai suatu jalan tersebut. Mengenai informasi jalan, informasi tersebut tuh hanya bisa diakses oleh admin, dan admin juga yang bisa mengubah atau melakukan perubahan, penambahan data jalan atau pula menghapus. Oleh karena itu, jalan-jalan yang tersimpan dalam basis data itu cuma jalan-jalan yang sudah dimasukkan yang sudah dimasukkan oleh admin ke dalam basis data. Hanya admin dapat melakukan perubahan, penambahan dan sebagainya. Restriction ini itu dilakukan agar pengguna tidak dapat sembarangan memasukkan informasi jalan. Jadi kalau misalkan hasil analisis kami itu, jika kami memperkirakan user bisa memberikan informasi jalan, jika user diberikan akses untuk memberikan informasi jalan, itu takutnya ada informasi-informasi yang selain mungkin redundant, itu bisa juga mungkin jadi hal-hal yang tidak benar dan sebagainya, itu yang tidak mengenakan. Jadinya hanya orang-orang yang berotoriter saja yang bisa memasukkan informasi tersebut, dan informasinya itu agak lebih konsisten. Mengenai laporan, admin juga memiliki akses untuk mengubah status laporan. Nah, jadi pas kita membuat laporan pertama kali itu nanti ada 3 status, waiting list, on progress, dan selesai. Jadi ketika misalkan Anda membuat laporan terhadap suatu jalan, kemudian jalannya itu laporan telah dibuat, dimasukkan ke basis data, nanti otomatis laporan tersebut itu akan ada di antara 2 state, antara waiting list atau ke on progress. Biasanya waiting list itu kemungkinan statusnya seperti itu dikarenakan kesibukan yang sedang dialami oleh pemerintah DKI Jakarta. Misalkan saja
sudah ada banyak laporan yang dimasukkan mengenai banyak jalan di DKI Jakarta, dan kemudian jika on progressnya banyak, jadi terpaksa ada beberapa laporan yang paling baru masuk itu dia akan ditaruh di waiting list dulu, dan ketika salah satu laporan yang on progressnya itu sudah selesai statusnya, nah kemudian pemerintah DKI Jakarta bisa memfokuskan penanganannya atau pemrosesannya itu ke laporan-laporan yang sudah ada di waiting list. Untuk informasi ini bisa dilihat oleh pengguna, itu cukup mengunjungi halaman laporannya itu yang udah dibuat. Jadi informasi laporan jalan yang telah selesai diproses akan disimpan sebagai arsip, jadi nggak bakal dihapus. Semua orang bisa lihat itu ada laporan apa aja yang udah dibuat, kemudian laporan apa aja yang udah diselesaikan dan gimana statusnya, informasinya dan sebagainya. Ini bisa dilihat alur proses bisnisnya. Jadi pengguna bisa membuat laporan, kemudian dalam lapornya itu disimpan ke dalam basis data. Dalam laporan ini merujuk ke jalan, jadi ada data jalan sini ditampilkan dalam buat laporan. Kemudian laporannya ini datanya diambil oleh papan laporan, jadi pengguna bisa mengakses papan laporan. Papan laporan itu jadi ketika kita mengunjungi seperti boardnya itu, jadi ketika kita datang ke board tersebut di website, pengguna bisa melihat seluruh laporan yang ada, ringkasannya aja. Nah pas bisa diklik laporan tersebut, nanti akan dibawa ke halaman laporan. Halaman laporan ini baru nih informasi detail mengenai laporan tersebut. Kemudian halaman laporan tersebut bisa menampilkan fitur komentar. Jadi kita bisa berkomentar juga mengenai laporan tersebut, dan pengguna, baik pengguna dan admin, dapat berkomentar, dapat saling berinteraksi di halaman halaman komentar tersebut. Untuk admin, dia dapat mengisi data jalan, dan data jalannya itu disimpan ke dalam database jalan. Dibandingkan isi data jalan, ini sebenarnya lebih tepatnya edit atau perubahan setting dah. Karena selain bisa menambah jumlah jalan, bisa juga mengurangi atau merubah informasi yang ada di jalan. Kemudian rancangan dan analisis basis data Sekja ini sebenarnya udah ada di beberapa presentasi sebelumnya. Basis data Sekja itu memiliki 5 atribut dengan 1 atribut tambahan untuk implementasi relasi many to many yang mana merupakan relasi jalan sekitar. Berikut ini rinciannya. Jadi ada pengguna, laporan, jalan, komentar, dan admin. Pengguna ini bisa mengajukan laporan, dia relasinya 1:M, kemudian laporan itu mengacu ke jalan, ini harusnya ada M di sini. Kemudian komentar, satu laporan itu bisa memiliki banyak komentar. Kemudian satu pengguna itu bisa memberikan banyak komentar, lalu kemudian satu admin itu bisa memberikan juga banyak komentar. Itu sebenarnya dia menanggapi. Lalu dalam jalan tersebut dia bisa bersinggungan atau bersebelahan lah, atau sekitar, atau jalan sekitar. Jadi misalkan jika jalan A kemudian akan bertemu dengan jalan B, nah jalan B sudah pasti juga akan berdekatan dengan jalan A atau bersinggungan atau apapun yang bersentuhan. Jadi relasinya itu many to many relationship. Sebenarnya ada table lagi atau apa yang mengikatkan ini, cuman untuk representasi basis datanya dasarnya hanya dibuat seperti ini. Kemudian admin itu bisa mengakses data, melakukan perubahan yang seperti sudah saya bilang tadi, dia 1:M. Satu admin itu bisa melakukan perubahan ke banyak jalan. Laporan ini mengacu ke, jadi satu jalan ini bisa memiliki banyak laporan 1:M, jadi laporannya itu M, kemudian satunya ini jalan. Nah ini detailnya yang sudah dijelaskan juga di beberapa presentasi sebelumnya. Entitas user itu memiliki user ID, nama depan belakang, email, kemudian password dan nomor KK. Kemudian admin ini ada nama depan belakang kemudian password. Kemudian laporan ini dia memiliki laporan ID udah pasti, nah itu dan kemudian ada user ID untuk menuju kepada user yang membuat laporan tersebut. Lalu ada tanggal laporan dibuat, kemudian ada jalannya, jadi laporan ini merujuk ke jalan mana, kemudian ada statusnya, kemudian ada komentar. Untuk entitas komentar itu ada tanggal komentar, kemudian autornya ini sebenarnya bisa antara dua orang, antara admin atau user. Sebenarnya lebih detailnya lagi sih, author ID ini bisa dua. Jadi kalau misalkan user yang membuat komentar, maka user ID-nya itu akan memiliki data, kemudian adminnya nggak ada datanya. Kemudian kalau misalkan admin yang menanggapi, jadi adminnya itu memiliki data, usernya itu nggak ada datanya, kosong, 0. Nah ya, jadi sebenarnya author ID ini ada dua atribut, berupa dua atribut. Nah laporan ID ini, komentar ini berada di laporan yang mana.
Kemudian ada entitas jalan. Nah, entitas jalan ini kemudian ada jalan ID, lalu nama jalannya, kemudian tipe jalannya, lalu kondisi trotoar, kondisi penerangan, kemudian kondisi jalan dan jalan sekitar. Ya, ini detailnya ya. Untuk tipe jalannya ada 5 tuh, penjelasannya seperti ini: jalan raya besar, medium, lokal, kemudian gang, dan jalan bebas. Lalu ada kondisi trotoarnya, ini ada 4, skalanya berdasarkan meter. Kemudian ada kondisi penerangannya, ini skalanya berdasarkan persentase penerangan di jalan tersebut. Lalu kemudian ada kondisi jalannya itu seperti kerusakannya atau sebagaimana baiknya jalan tersebut. Ini jalan sangat tidak layak, jalan tidak layak, cukup layak, jalan layak, kemudian jalan sangat layak. Untuk relasi antar entitasnya ini seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya, ada user to laporan, one to many, laporan to jalan, many to many, jalan to jalan. Maaf, ini laporan to jalan harusnya many to one. Jalan to jalan, many to many, user to komentar, one to many, admin to komentar, one to many, laporan to komentar itu one to many. Ini harusnya untuk dari laporan to jalan itu harusnya satu jalan bisa memiliki banyak laporan, jadi many to one. Ini kalau dibalik harusnya jalan to laporan itu one to many. Ada kesalahan di sini. Kemudian rancangan basis datanya ini dari PySQL. Ini untuk secara jelasnya gimana biar bisa diketahui, ini juga diambil dari beberapa makalah sebelumnya. Admin, jalan, sebagainya. Ini implementasinya di dalam basis data PostgreSQL. Bisa dilihat semuanya, ini tipe-tipenya, kemudian nullnya atau default, segala hal informasi tentang table yang dibuat dalam basis data, jalan sekitar, kolom. Ini ada di beberapa presentasi sebelumnya. Nah, kemudian implementasi SQL dan perintah query-nya. Kelompok kami berencana menggunakan Django. Django itu adalah web framework bahasa Python yang digunakan untuk membangun suatu website, situs web. Dikarenakan dia itu merupakan framework, jadinya tuh ada aturan-aturan detail yang harus diikuti ketika membuat suatu website menggunakan Django. Jadi Django itu punya aturan, istilah bisa dibilang mungkin sintaksis, meskipun sintaknya Python, tapi kita nggak bisa sembarangan. Hal yang diaturnya itu juga lebih detail, nggak cuma kode atau sintaks, tapi struktur file, kemudian di mana kita menulis fungsi-fungsi yang bisa digunakan untuk menampilkan halaman, atau juga models.py itu menyimpan database atau informasi table yang akan kita masukkan ke basis data itu. Jadi semuanya detail ditulisnya. Kemudian settingan URL ya, dikarenakan direncanakan digunakan web backend framework Django, maka implementasi SQL dan perintah query dilakukan dengan sintaksis dan aturan yang ada pada Django. Django dapat membuat model yang mana merupakan table. Model ini adalah bahasa untuk Django. Model ini jadi itu sebenarnya cuma table dalam basis data biasa, dalam basis data pada umumnya. Itu dibuatnya di dalam models.py, file models.py yang sudah ada di dalam Django ketika kita men-setup project baru, dan dapat melakukan proses fungsi halaman serta operasi-operasi pada basis data melalui logika dan kode yang diimplementasikan pada file views.py. Oleh karena itu, perintah query yang dieksekusi akan berbeda dengan ketika melakukan eksekusi program SQL. Ya sudah pasti, selain bahasanya berbeda karena kita dari Python, pengaturannya itu juga berbeda, pengaturan tabelnya. Jadi kayak misalkan ngebikin kolom apa, di refer kemana, relasi yang terjadi itu juga ada aturannya sendiri. Ini adalah implementasi table sekja dengan menggunakan Django di dalam file models.py. Nah, ini bisa dilihat dari from django.db models, ada banyak hal yang harus diimport, namun sudah pastinya ini merupakan Django semua, berasal dari Django. Nah, kemudian ada class user, abstract user. Ini abstract user ini sama models.model merupakan inheritance dari hal yang sudah disiapkan oleh Django. Nah, kemudian tinggal masukin aja nama depan, models.charfield, nama belakang, sama nomor kakak. Kenapa di sini nggak ada email dan password? Dikarenakan abstract user ini sudah menurunkan atribut, atau kalau di sini kasusnya variabel password sama email tuh udah ada di abstract user. Kita tinggal turunin aja karena ini sifatnya inheritance OOP Python, jadi kita tinggal ngambil. Nah, untuk admin karena dia cuma menurunin models.model, kita perlu bikin sendiri email dan passwordnya. Kemudian ini inisiasi table user pengguna. Ini inisiasi table jalan, ada kesalahan, maaf di presentasinya. Ini nama jalannya. Nah, ini enum kalau di
SQL kan harus dienum dulu. Kalau di sini tinggal dijelasin aja 5 kelas 5 ini 54321 ini cuman singkatan, jadi kita perlu manggil ini doang juga bisa. Nama jalan, terus tipe jalannya, kemudian choicesnya level tipe jalan. Nah, level tipe jalan ini kan jadi pilihan cuma 5, jadi input yang ada tuh cuma bisa 5 ini, data yang masuk ke atribut ini, nggak bisa yang lain. Sama juga tipe jalan, terus kondisi trotoar, kondisi penerangan, kondisi jalan, dan jalan sekitar. Nah, uniknya nih kalau pakai Django, kita tuh nggak perlu ngedefine table baru yang menghubungkan many to many relationship yang ada antara ada. Jadi untuk mengimplementasikan many to many relationship itu kita cuma perlu many to many self related name berdekatan symmetrical. Terus symmetrical ini jadinya kalau misalkan A berhubungan dengan B, maka B juga berhubungan dengan A. Kalau misalkan symmetrical tidak true atau dengan kata lain false, itu jadi ketika A berhubungan dengan B, maka B tidak berhubungan dengan A, itu berbeda. Related name itu berdekatan, jadi jalan kalau dalam konsep Python kan OOP, jadi untuk mengakses jalan sekitar tinggal kita ini jalan ID-nya apa, kemudian jalan sekitarnya. Nah, bisa juga jalan ininya apa, ID-nya, kemudian berdekatan dengan jalan siapa, itu bisa diakses seperti itu. Kemudian ada kelas laporan, ini user, jalan, tanggal laporan, auto no true, jadi tiap kali ada perubahan informasi atau penambahan, ini dia akan langsung tanggal berapa hal tersebut terjadi, maka langsung dimasukkan informasi tanggal tersebut. Kemudian ada level status, lalu ada pesannya. Untuk user dan jalannya ini bisa dilihat related name-nya membuat laporan dan atau dilaporkan dalam. Ini kan user ini merujuk ke ini, jadi laporan ini dibuat oleh user siapa. Nah, kalau misalkan kita ingin mengakses kebalikannya dari user, ingin mengakses laporan yang telah dibuat oleh user tersebut, jadi kita tinggal mengambil informasi user kemudian membuat laporan apa. Jadi related name ini istilahnya ada atribut baru dari user. Nah, jadi dari usernya ini sebenarnya ada atribut baru, atributnya itu adalah membuat laporan. Jadi kalau kita akses membuat laporan tersebut, itu ada informasi-informasi yang mana merupakan laporan-laporan yang telah dibuat oleh user tersebut. Sama juga dengan dilaporkan dalam, ini kan dia kan foreign key kepada jalan. Jadi ketika kelas jalan kita akses, atributnya dapat berupa dilaporkan dalam, meskipun nggak tertulis di sini dilaporkan dalam, tapi ketika relatednya ditulis maka dia akan ke inisiasi sendiri. Jadi kita bisa akses dari jalan dot dilaporkan dalam. Nah, ini udah nongol nih nanti laporan-laporan yang melaporkan tentang jalan tersebut. Sama juga dengan komentar. Kalau komentar ini laporannya merujuk kemana, kemudian usernya ini yang buat siapa, adminnya yang buat siapa. Kalau dalam bahasa yang tadi ini author ya istilahnya, jadi cuma satu, terus sebenarnya dua. Jadi kalau misalkan yang buat komentarnya itu user, maka adminnya nilainya nulnya true. Nah, kalau misalkan yang buat komentar itu admin, maka user dia nulnya true, bakal bernilai nul. Sama, dia juga bisa diakses dari related name komentar, berkomentar sama tanggapan. Admin itu menanggapi, kalau dari user itu berkomentar. Nah, kalau sementara dari laporan itu komentarnya apa? Nah, fungsi-fungsi dalam views.py mengatur berbagai alur logika dalam suatu situs web seperti query informasi. Terus dia views.py itu jadi istilahnya dia sumber otaknya dari suatu website untuk Django. Kemudian pengaturan halaman mana yang akan tampil. Jadi kita mengunjungi URL apa, itu halaman apa yang akan tampil jika URL tersebut dikunjungi, atau misalkan URL tersebut tidak appropriate namanya, maka bisa disetting ini tampilan apa yang muncul. Kemudian ada pembatas akses pengguna dan non pengguna. Jadi ada fungsi dalam views.py yang bisa diimplementasikan, yang mana itu akan membuat misalkan user terlogin. Nah, tapi kalau misalkan user nggak login, dia nggak bakal bisa mengakses suatu halaman. Kalau misalkan user ada login, baru dia bisa mengakses suatu halaman. Kemudian juga penghubung halaman yang satu dengan halaman yang lain, entah melalui klik atau bisa juga dilakukan melalui input yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi misalkan ada form dalam website, itu pengguna memasukkan informasi atau data, bisa juga dari situ dia akan dibawa ke website mana. Atau misalkan ketika dalam website kita melakukan klik kemudian terbawa ke halaman lain, nah itu bisa diatur dalam file views.py. Jadi views.py itu dia meskipun bisa mengatur fungsi query, cuman dia nggak cuma mengatur fungsi query basis data, dia bisa mengatur berbagai alur bisnis lah istilahnya dalam ini, alur logika dalam website. Jadi informasi yang diterima sebagai argumen untuk fungsi dalam views.py itu juga bisa diterima berdasarkan URL. Jadi misalkan URL home/
misalkan nama user atau nama laporan. Nah itu nanti dia bisa di direct ke halaman laporan tersebut, dan misalkan halaman laporan tersebut nggak ada, nanti akan diberikan halaman apa yang menandakan laporan tersebut tidak ada. Jadi kontrol argumennya itu bisa dari URL-nya itu bisa jadi input buat masukin argumen. Nah itu bisa juga dikontrol oleh Views.py. JavaScript juga bisa memberikan input argumen ke dalam Views.py. Jadi interaksi sama JavaScript dengan Python itu juga bisa dilakukan. Oleh karena itu implementasi perintah query ini, mohon maaf kami tidak bisa menyelesaikannya, namun saya bisa memberikan gambaran secara garis besar kira-kira fungsi apa saja yang akan dimasukkan. Nah ini ada beberapa fungsi di sini. Ada fungsi login. Yang fungsi login ini untuk login ya udah pastinya sesuai nama. Jadi user itu bisa ketika dia ingin login, maka fungsi ini akan mengatur bagaimana caranya user ini login. Kemudian logout juga, ini jadi ketika user melakukan sesuatu dia ingin logout, nah nanti fungsi ini yang mengatur. Ke fungsi ada register, jadi ketika ada user baru yang ingin mendaftar, kemudian dia akan dialihkan ke dalam fungsi ini. Nah fungsi index ini dia mengatur homepage istilahnya, jadi gimana tampilan homepage baik bagi pengguna yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar, itu dia mengatur semuanya sama arah halamannya kemana. Kemudian ada papan laporannya ini merupakan istilahnya ketika kita mengunjungi papan laporan ini, dia akan memberikan seluruh informasi laporan yang telah dibuat, namun secara singkat. Jadi summary atau beberapa, ya pokoknya singkatan lah, beberapa detail beberapa informasi dari laporan. Nah untuk laporannya ini, untuk dev laporan itu merupakan fungsi yang menampilkan laporan, jadi satu halaman full khusus laporan tersebut, dan dia juga akan menampilkan komentar, jadi kita bisa berkomentar di situ. Nah nanti fungsi laporan ini akan menampilkan halaman tersebut, nanti ngeprosesnya gimana, penarikan informasinya dari basis data, kemudian ditampilkannya bagaimana. Kemudian buat laporan ini sesuai namanya, dia akan membuat laporan. Ketika kita membuat suatu laporan, nanti halaman sama input output yang telah diberikan akan masuk ke sini. Kemudian ada buat komentar, jadi meskipun komentarnya itu ditampilkan dalam laporan, tapi ketika kita membuat komentar itu fungsinya tuh yang ngeproses itu bakal diproses di sini di fungsi buat komentar. Jadi dia nggak terikat sama satu halaman, satu fungsi itu nggak terikat sama satu halaman. Kemudian ada dev jalan, jadi fungsi jalan ini akan menampilkan seluruh jalan yang telah ada di dalam basis data. Kemudian ada edit jalan, nah ini cuma admin doang yang bisa akses seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi ketika admin ingin mengubah informasi jalan, menambah, memasukkan atau mengurangi, itu akan diproses oleh fungsi edit jalan. Nah kesimpulannya pada makalah ini telah dijabarkan bagaimana alur bisnis Tekja itu, kemudian analisisnya telah kami jabarkan bagaimana, kemudian implementasinya menggunakan bahasa framework situs web dalam bahasa Python yaitu Django. Alur bisnis Tekja telah ditelusuri di dalam makalah ini. Pengguna dapat membuat laporan mengenai suatu jalan di DKI Jakarta. Laporan tersebut dapat dipantau dan dikomentari juga oleh pengguna dan admin. Kemudian data-data jalan hanya dapat diisi oleh admin. Kemudian admin dapat mengubah status suatu laporan untuk merespons aksi yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap jalan yang dilaporkan. Nah, mengenai basis data itu sendiri, Sekja menggunakan 5 entitas, yaitu pengguna, admin, jalan, laporan, dan komentar. Kemudian satu pengguna dapat membuat banyak laporan. Satu laporan hanya dapat memuat satu jalan, namun terdapat banyak laporan untuk satu jalan. Satu laporan pun dapat memiliki banyak komentar. Kemudian untuk implementasinya itu kan ada relasi many to many dari jalan ke jalan sendiri. Nah dibuat satu entitas lagi, yaitu jalan sekitar, yang menghubungkan satu table atau satu entitas yang sama ke entitas tersebut. Implementasinya itu menggunakan Django seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi karena Django punya sintaksis aturan tersendiri, jadi pembuatan table baru itu bisa dihindari. Implementasi Sekja menggunakan web framework Django agar dapat diintegrasikan secara langsung dengan situs web, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan basis data melalui GUI situs web pada umumnya. Django adalah framework, oleh karena itu Django memiliki sintaksis dan aturan penulisan sendiri dalam pengimplementasiannya. Untuk makalah berikutnya akan dibahas bagaimana Sekja dapat ditampilkan. Nah, atau dengan kata lain, diperlihatkan implementasi GUI dari Sekja agar pengguna dapat mengakses sistem Sekja. Jadi mungkin untuk makalah kedepannya itu bakal diberikan desainnya sama hasil desainnya, dan mungkin ada beberapa potongan kodenya juga, entah HTML atau Views.py yang udah jadi, karena kan sebelumnya ini nggak jadi, belum jadi maksudnya saya.
Sekian dari presentasi kami. Ini daftar pustakanya bisa dilihat, ada banyak makalah-makalah sebelumnya yang kami gunakan sebagai bahan referensi. Kemudian ada informasi-informasi baik dari buku, kemudian ada informasi dari Lucicar ini mengenai definisi dan sebagainya. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.